wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di Markas Dakwah Partai Keadilan Sejahtera. Dan juga tentu kami sangat berterima kasih kepada Mas AHY beserta jajaran pimpinan Partai Demokrat yang hari ini bersilaturahim ke kantor kami, yang tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat bernilai luar biasa, di mana di masa COVID ini kita melaksanakan protokol COVID-19, di mana salah satunya adalah physical distancing, bahkan orang ada yang menyebutnya social distancing. Dan itu tentu menyebabkan kita menjadi sulit bertemu, ya. Tapi hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu, dan tentu kami menerapkan protokol COVID sesuai dengan aturan. Ya. Mudah-mudahan ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman Sekretariat Jenderal PKS di dalam menyiapkan protokol ini bisa mencegah kita semuanya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Rekan-rekan sekalian, tadi kami berbicara sangat hangat sekali, ya. Ini memang karena kami sebagai partai politik, tentu selama ini pun kami selalu membangun komunikasi-komunikasi yang itu kita maksudkan agar tidak ada persepsi ketegangan-ketegangan di antara para pimpinan partai politik. Karena kami sadar bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan partai politik itu langsung dipersepsi oleh kader grassroots di bawah. Maka kami berusaha untuk menciptakan suasana yang komunikatif dan friendly lah di antara pimpinan partai politik. Tentu juga tidak bisa kami nafikan, memang PKS bersama Partai Demokrat, dulu kami pernah bersama-sama 10 tahun, ya. Secara kemanusiaan tentu kami memiliki lah memori-memori tentu. Yang kami bicarakan adalah tentu terkait dengan isu-isu kebangsaan, isu-isu kenegaraan yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi saya kira rekan-rekan wartawan sudah bisa menebak lah apa-apa yang dibicarakan. Intinya PKS dan Partai Demokrat itu memiliki kesepahaman bahwa kita sebagai bangsa harus selalu bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, terlebih di suasana COVID hari ini. Kami bersepakat untuk fokus betul-betul bisa menangani COVID-19, sehingga COVID-19 ini tidak menjadi sesuatu yang tidak terkendali. Karena kami membayangkan kalau COVID-19 tidak terkendali, maka ini akan menyebabkan hal-hal yang negatif kepada aspek-aspek kehidupan yang lain. Yang jelas ekonomi kita akan berkepanjangan, mengalami keterpurukan, juga kondisi sosial, kondisi politik, bahkan juga kami mengkhawatirkan COVID ini bisa merusak tatanan demokrasi kita ke depan. Nah, karena itu PKS dengan Demokrat bersepakat kita akan berikhtiar untuk sama-sama memberikan sumbangsih terbaiknya untuk penyelesaian COVID-19 dan juga bagaimana kita bisa mengatasi dampak-dampaknya pada aspek-aspek kehidupan sosial yang lain. Saya kira secara umum itulah isi pembicaraan kami PKS dengan Partai Demokrat. Demikian dari saya, silakan Mas AHY untuk menyampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sohibul Iman, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, beserta para pejabat teras PKS, hadir bersama saya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan pejabat teras di DPP Partai Demokrat. Alhamdulillah hari ini bisa menyambung tali silaturahim yang sebetulnya sudah cukup lama kami niatkan dan rencanakan. Namun tentu keterbatasan dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang akhirnya baru hari ini bisa terjadi pertemuan sekaligus silaturahim dan komunikasi politik di antara Partai Demokrat dan PKS. Terima kasih Pak Presiden PKS yang telah menerima kami dengan begitu baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pembicaraan di dalam tadi berjalan dengan sangat baik, penuh dengan semangat kekeluargaan dan juga semangat untuk menjadi bagian dari solusi untuk berbagai permasalahan bangsa yang tengah kita hadapi bersama saat ini. Tentu tidak terlepas bagaimana Demokrat dan PKS bisa juga berkontribusi membantu negara dalam penanganan COVID-19 yang kita tahu sampai dengan hari ini kita saksikan bersama terus bertambah jumlah pasien yang terpapar COVID-19 termasuk semakin tingginya tingkat mortalitas. Ini semua membutuhkan perhatian dan juga kontribusi kita sebagai partai politik, sebagai elemen bangsa. Tentu tidak hanya kita menyuarakan segala aspirasi, bahkan rekomendasi, baik itu di parlemen maupun di ruang-ruang publik, tetapi juga melalui aksi nyata. Para kader yang dilakukan sampai dengan hari ini di berbagai wilayah tanah air. Dan tadi kami juga membahas berbagai isu yang juga sangat penting. Tadi kita saling mengingatkan, mari kita juga terus menghadirkan ruang check and balance yang baik di negeri ini. Karena tentu kita ingin fokus menangani COVID-19, menyelamatkan ekonominya. Kita tahu masyarakat kita sangat terdampak, terutama the bottom 40% masyarakat yang masih terkategori miskin dan kurang mampu. Mereka yang sangat rentan itu harus mendapatkan perhatian utama. Selain kita tentu ingin meyakinkan keselamatan jiwa manusia, karena sayangnya hari ini kita termasuk yang masih struggle untuk menghadapi COVID di tengah-tengah masyarakat kita. Tenaga medis kita juga masih membutuhkan support dan juga dukungan bersama. Sedangkan ekonomi kita juga sangat terdampak. Banyak masyarakat kita yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sulit kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Tentu sekali lagi kita tidak dalam semangat untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atau menyalah-nyalahkan siapapun, justru kami ingin bisa berkontribusi secara positif. Di samping itu tentu juga tidak boleh atas nama penyelamatan ekonomi dan lain-lain, kemudian aspek-aspek kokohnya demokrasi di negeri kita juga terganggu. Ini juga semangat yang tadi kita bicarakan. Dan tentu secara politik, di akhir pembicaraan tadi kami juga membahas kerjasama-kerjasama yang sedang dan berpotensi untuk kita lakukan dalam Pilkada 2020 ini. Tentu tidak selalu sama konstelasi di tingkat pusat dengan di tingkat daerah. Tetapi yang jelas cukup banyak kebersamaan antara kader PKS dan Partai Demokrat dalam sejumlah pilkada. Tentu ini menjadi bahasan yang kami lakukan juga. Dan mudah-mudahan tidak hanya itu, karena kita selalu berorientasi pada tujuan besar bersama untuk negeri ini. Kita ingin bisa bangkit bersama dari krisis pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ekonomi kita juga bisa selamat, walaupun sudah diproyeksikan kuartal kedua ini negatif pertumbuhannya, dan kita berharap selalu ada upaya yang dilakukan secara terstruktur, policy yang baik
di tingkat pusat sampai dengan daerah yang pada akhirnya bisa menyelamatkan masyarakat kita semuanya. Itu tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Presiden. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Semoga juga teman-teman PKS juga bisa terus kita sambung tali silaturahimnya. Dan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Itu saja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Silakan.